Di antara sekian banyak ungkapan yang sering digunakan wanita dalam kehidupan sehari-hari, ada satu yang terdengar sangat sederhana. Sekilas, ungkapan itu tampak polos, hampir seperti pertanyaan yang tidak berbahaya. Namun, sebagian besar pria, sekitar 93%, justru mengabaikannya sepenuhnya. Dan ini bukanlah hal yang dilebih-lebihkan. Penelitian dari Gottman Institute menunjukkan bahwa pasangan yang gagal mengenali isyarat verbal seperti ini memiliki kemungkinan 81% lebih besar untuk berpisah. Hari ini, saya akan membagikan dua pertanyaan spesifik yang sering diajukan wanita ketika mereka mencoba membangun koneksi emosional. Dan yang kedua, secara khusus, bisa sepenuhnya mengubah cara Anda berkomunikasi di masa depan. Namun sebelum kita masuk ke sana, ada satu hal penting yang perlu dipahami, sesuatu yang jarang dijelaskan secara langsung. Wanita jarang mengungkapkan kebutuhan emosional mereka secara terbuka. Ini bukan tentang permainan atau manipulasi. Ada alasan psikologis yang mendalam di baliknya, yang telah terbentuk selama ribuan tahun. Ini adalah bentuk mekanisme perlindungan emosional yang alami. Menariknya, alih-alih meminta keintiman secara langsung, banyak wanita menyampaikannya melalui pertanyaan. Ada dua pertanyaan yang berfungsi hampir seperti kode tersembunyi. Anda mungkin sudah mendengarnya berkali-kali, dan mungkin menjawabnya dengan sederhana seperti tidak tahu, atau bahkan langsung mengalihkan pembicaraan. Tanpa disadari, di momen seperti itu, Anda bisa saja menutup pintu yang sebenarnya sedang dia coba buka. Hari ini, selain mengungkap dua pertanyaan tersebut, kita juga akan memahami makna di baliknya. Mengapa pertanyaan itu digunakan? Apa yang sebenarnya sedang dinilai? Dan yang paling penting, bagaimana cara meresponsnya dengan tepat jika Anda ingin membangun hubungan emosional yang tulus. Karena seringkali, respons otomatis yang tampak sepele justru perlahan dapat merusak hubungan tanpa Anda sadari. Yang terpenting, kita harus memahami konteks secara menyeluruh. Menghafal pertanyaan tanpa memahami maknanya ibarat menghafal kata tanpa benar-benar memahami bahasa tersebut. Penelitian oleh antropolog Helen Fisher dalam sebuah studi yang dilakukan di Universitas Rutgers mengungkap sesuatu yang sangat menarik. Ketika seorang wanita merasakan ketertarikan emosional, bagian otak yang pertama kali aktif bukanlah area yang berhubungan dengan hasrat fisik, melainkan area yang berkaitan dengan bahasa, termasuk area Broca dan area Wernicke. Hal ini menunjukkan sesuatu yang mendasar. Bagi banyak wanita, koneksi emosional dimulai dari kata-kata, terutama dalam bentuk pertanyaan. Namun, mengapa menggunakan pertanyaan dan bukan pernyataan langsung? Menurut psikologi evolusioner, terdapat sistem evaluasi internal yang muncul sebelum seseorang benar-benar terbuka secara emosional. Mekanisme ini yang berakar dari masa lalu berfungsi sebagai bentuk perlindungan. Memilih pasangan yang salah bisa membawa risiko nyata, sehingga otak mengembangkan cara yang lebih halus untuk menilai seseorang. Salah satunya melalui pertanyaan. Pertanyaan tidak hanya digunakan untuk mendapatkan jawaban, tetapi juga untuk mengamati reaksi. Yang dinilai bukan hanya apa yang Anda katakan, tetapi juga bagaimana cara Anda menjawab, nada suara, tingkat perhatian, hingga spontanitas Anda. Seperti yang dijelaskan oleh psikolog Sue Johnson, di balik setiap pertanyaan, selalu ada pertanyaan tersembunyi. Apakah saya bisa merasa aman bersama Anda? Dan disitulah semuanya bermula. Pertanyaan pertama sangat sederhana, sampai-sampai banyak pria mengabaikannya begitu saja. Justru karena kesederhanaannya, pertanyaan ini menjadi semacam filter yang sangat kuat. Pertanyaannya adalah, apa yang sedang kamu pikirkan? Terlihat sepele, sesuatu yang mungkin sudah sering Anda dengar dan jawab secara otomatis. Namun sebenarnya, pertanyaan ini adalah upaya langsung untuk membangun koneksi emosional. Ketika seorang wanita menanyakan hal ini, dia tidak sekadar ingin tahu isi pikiran Anda. Menurut John Gottman, ini adalah bentuk undangan untuk terhubung. Dalam penelitiannya terhadap lebih dari 3.000 pasangan selama bertahun-tahun, Gottman menemukan bahwa mengabaikan undangan kecil seperti ini secara signifikan meningkatkan kemungkinan berakhirnya sebuah hubungan.